Apa yang menguntungkan? Yang menguntungkan apabila dengan pemberian pakan ikannya bisa tumbuh cepat, ya, SR-nya 100%, ya artinya apa? Artinya tidak terkena penyakit, gitu. Ya. Kan juga bisa kekurangan pakan, ikannya lemah, bisa berpenyakit. Atau di dalam pakan kita bisa menambahkan aditif ya untuk meningkatkan imunitas, ya. Jadi ada medicated feed ya. Jadi pakan untuk kesehatan. Kemudian pakan juga bisa mempengaruhi kualitas produk budidaya. Misalkan kualitas dagingnya. Ya, sekarang kita sudah lebih ke arah juga karena banyak permintaan, harga itu juga ditentukan oleh kan banyak produk yang siap santap gitu ya, atau siap masak ya, bukan siap santap, siap masak gitu. Nah itu sangat ditentukan oleh kualitas dari dagingnya tentu saja ya. Biasanya ya kandungan proteinnya cukup tinggi, lemaknya rendah, itu sangat diminta ya. Karena juga kalau ikan yang banyak lemaknya, biasanya kalau kita goreng tuh ya udah cair tuh lemaknya ya. Ataunya ikannya jadi kempes aja gitu, dagingnya dikit ya. Gitu. Jadi makan juga bisa mempengaruhi ke kualitas. Selain itu produk budidaya ikan konsumsi ya, tapi juga ikan hias. Bagaimana supaya warna ikannya jadi cerah? Nah itu kita bisa melalui pakan. Jadi tidak hanya untuk ikan konsumsi ya. Kemudian, tapi pakan juga mengeluarkan biaya ya, biaya produksi. Sehingga kita memang harus memperhitungkan antara pertumbuhan ya dan jumlah pakan yang diberikan. Hanya yang kadang tidak terhitung itu waktu ya, waktu pemeliharaan juga harus dilihat sih sebetulnya. Ya, kadang maksudnya berapa lama nih gitu ya. Jadi kalau waktunya lebih cepat kan juga itu saja. Dan adanya limbah budidaya ini yang bisa mempengaruhi ke pertumbuhan ikan. Tapi ada lagi metode lain. Bagaimana memanfaatkan limbah budidaya justru menguntungkan buat pemeliharaan ikan. Ya. Ini tuh dengan yang Anda kenal sekarang mungkin sistem bioflok. Nah itu sebenarnya memanfaatkan limbah budidaya ya dari pakan, dari feses yang terbuang gitu ya, ataupun material lain ya di dalam air. Itu dimanfaatkan bisa kembali lagi jadi pakan, bahkan bisa mengurangi FCR karena limbah budidaya ini bisa menumbuhkan pakan-pakan alami gitulah ya, secara kasarnya. Nanti Anda akan belajar pakan alami ya. Ini justru akan itu ya manajemennya ini bagaimana gitu. Semuanya perlu menghitung ya supaya tidak berlebih tapi supaya seimbang. Baik ya, tipe pakan. Tadi kan pakan tuh kan saya di awal tuh saya sudah singgung ya bahwa banyak sekali berbagai macam pakan ya. Terus juga sebetulnya ada berbagai macam tipe ya dari pakan itu ya, ada pakan, kita sering juga ada pakan segar, ada pakan segar nggak gitu, atau ada pakan yang lembek nggak gitu, moist ya, atau pakan kering ya, paling sering memang pabrikan itu pastinya membuat pakan kering itu paling sering ya. Nah, tapi kalau untuk sidat sebenarnya nggak bisa kan makan pakan kering ya, dia makannya harus moist. Ada nggak sih pabrikan yang bikin pakan moist? Ya ada ya. Kenapa ya? Karena moist itu kan artinya pasta ya, pasta itu kayak pasta gigi lah, lengket gitu ya. Nah, kalau pakannya lembek, artinya kadar airnya biasanya 40%-an gitu. Nah itu nggak tahan disimpan lama ya. Jadi kalau yang pakan kering, pelet ya, kita sebut pelet ya, pada pelet itu bentuk pakan, itu bisa tahan kita simpan 3 bulan ya di karung gitu kondisi kering.
Tapi kalau sudah, itu kadar air sekitar 10% biasanya. Tapi kalau kadar air udah lebih aja dari 20%, ya, itu besoknya aja udah berjamur, gitu. Ya, sehingga untuk sidat itu stoknya tuh nggak nyetok pakan moist ya, tapi nyetoknya sih pakannya pakan kering. Ya, pas saat mau memberikan dia ditambahkan air. Hanya kualitas pakannya ya, pakannya itu disesuaikan juga, dan bisa moist itu harus seperti apa, harus bagaimana gitu ya. Karena kalau dicampur air dia harus bisa lengket gitu ya, tidak cepat buyar gitu. Ya, baik. Jadi ada beberapa tipe pakan dan bagaimana penggunaannya. Ya, ini yang pertama adalah mengenai pakan yang basah atau wet feeds atau pakan seperti ikan gitu ya. Itu termasuk wet feeds ya. Jadi mempunyai kadar air sekitar 50-70%. Bagaimana penggunaannya untuk pakan basah ini? Nah, untuk pemberian pakan basah itu biasanya ikan sangat responsif sekali ya. Karena apa? Karena segar ya, dan ikan biasa di alam juga makan makanan yang seperti ini ya, basah. Kalau ada keong ya jadi makan keong ya, kalau ikan-ikan yang udah besar gitu kan bisa aja dia makan. Kan ikan makan itu sesuai bukaan mulutnya. Kalau ada cacing ya ikan-ikan kecil bisa makan cacing gitu ya. Disukai oleh ikan ya. Jadi ikan akan responsif kalau diberikan pakan basah. Sehingga biasanya kan pada ikan-ikan baru ya, kita misalkan menemukan ikan di perairan gitu, wah ini ada ikan baru ini bagus misalkan warnanya, coba ya kita pelihara bisa nggak ya gitu, ikan introduksi namanya, kita ambil terus ketika kita mau pelihara, aduh makanannya apa ya gitu kan, wah ada pelet nih, ya nggak akan mau dia ya dikasih makan pelet, dia nggak biasa kayak gitu. Ini harus makannya yang lembek. Ya, akhirnya kita kasih aja cacing gitu kan, biasanya gitu cacing dulu nih ya, karena itu ada di alam kan gitu ya. Jadi ini maggot juga sekarang ya, kita maggot itu kan sebetulnya apa ya, maggot itu kan apa sih namanya ya, saya insekta ya, maggot itu masuk insekta ya, maggot ya. Ya betul. Jadi tapi kan Lalat. termasuknya apa kayak nyambung apa? Lalat tuh. Black shoulder. Lalat bukan insekta, Lalat. lalat kayak nyamuk lagi saya bilang. Lalat ya, lalat. Jadi dia tuh kan punya, itu kan perkembangannya atau reproduksinya tuh mengalami fase-fase tertentu kan ya. Jadi nanti jadi jadi ulat, nanti jadi kepompong, nanti baru jadi lalat gitu ya. Jadi ada fase tertentu di mana memang bisa ini kan dalam bentuk ulat seperti gini bisa untuk makan ikan nih gitu ya. Jadi ini beberapa pakan wet feeds ya, pakan yang segar ya. Dan ini memang sangat disukai tentu saja oleh ikan ya, karena lembeknya pas dengan mulutnya gitu ya. Ya, kalau ikan ngunyah kalau dikasih pakan keras juga dia bisa ngunyah gitu. Ikan tuh nggak ngunyah walaupun dia punya gigi. Atau mungkin coba kalian lihat, ikan ada nggak yang ngunyah ya? Yang ada cuma buka tutup mulut ya. Baik, jadi apa-apa. Nggak kelihatan soalnya di sininya nih. Kok kan jadi apa nih? Ya. Saya mau maju ke depan tapi mundur. Oke. Ya. Baik ya. Ini tadi penggunaan dari pakan moist ini pasti sangat disukai. Kemudian apa kelemahannya ya, beberapa mungkin musiman ya, kayak keong mas itu kan biasanya musim hujan adanya gitu. Terus ini juga cacing sutra, ini kan biasanya di
aliran-aliran sungai yang banyak bahan, aliran-aliran selokan ya, sumber air yang mengalir lah ya, yang ada bahan organiknya gitu ya. Nah, terus juga kalau kita menggunakan ikan rucah juga ada musiman tertentu banyak ikan gitu ya. Jadi musiman biasanya ya ini, kemudian apalagi kelemahannya kalau ini ya, kalau kita mau stok ya berarti kita harus punya freezer ya. Kalau pelet kan kita nggak butuh freezer ya. Kalau kadar airnya cukup tinggi aja itu kita perlu tentu saja dibekukan ya supaya awet gitu, tidak rusak ya kualitasnya. Kalau tidak ya akan cepat busuk ya. Juga ya beberapa bisa menjadi penyebaran penyakit juga kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu. Kayak cacing sutra aja kita kan kalau memberikan suka kita rendam dulu ya, dibersihkan dulu karena takut bawa bibit-bibit penyakit. Dan kalau diberikan pada diberikan pada ikan kemudian tidak habis, nah itu juga akan menyebabkan kualitas air cepat menurun ya. Jadi ada polutan juga yang mudah. Wet feeds ya pemberiannya ya kondisi utuh ya, dan biasanya dibersihkan terlebih dahulu. Ada juga yang dikeluarkan jeroannya ya, tapi ada juga yang dengan jeroannya juga diberikan ya langsung gitu. Dan biasanya untuk ikan yang besar ya dipotong-potong dulu sesuai bukaan mulut ikannya gitu. Tapi ikan akan lebih suka tentu saja karena juga ada aromanya, ada apa namanya atraktannya ya untuk membuat ikan nafsu makan untuk ini. Baik, yang berikutnya ini ada moist feeds ya. Tadi kan kalau tadi wet, kalau ini moist ya atau pasta. Nah, ini kadar air sekitar 20-40%. Ini kita bisa membentuk moist ya, terutama untuk yang sidat ini biasanya pakannya sih sebenarnya pakan kering. Nah, tapi karena untuk pemberian sidat itu nggak bisa jual makan kering, senangnya pakan yang lembek, maka dibuat moist gitu ya, makan sidat ini itu dengan menambahkan air, sehingga kadar airnya sekitar 20-40%. Tapi berarti harus ada keistimewaan sendiri dari pakan sidatnya, kan ada yang ditambah air terus buyar gitu ya, ada yang ditambah air lengket. Nah berarti pakan sidat ini juga harus lengket ya supaya tidak cepat hancur gitu. Ini memerlukan proses pengolahan ya, pengukusan. Jadi biasanya kita kukus dulu supaya juga bibit penyakitnya tidak ada. Terus juga kalau kondisinya lebih matang tuh juga kualitasnya bisa lebih tinggi ya, naik ya, sudah terurai gitu. Ya, jadi pengukusan ini biasanya kita lakukan ya untuk lebih nilai gizinya juga naik. Kemudian juga dicampur dengan suplemen ya, vitamin atau mineral dalam pembuatan. Ya. Sebenarnya pembuatannya sih hampir sama dengan pembuatan pakan kering ya. Tapi di sini kadar airnya aja yang lebih tinggi ya, dan mudah dibentuk. Kalau mudah dibentuk kan berarti harus punya daya rekat juga. Nah, penggunaan pakan moist ini biasanya untuk starter feed ya, atau ikan-ikan yang awal mulai makan dengan pakan buatan ya, ataupun untuk benih awal mulai makan pakan buatan ya, dan lebih palatable juga. Nah, hanya kelemahannya apa? Ya kita harus punya freezer ya, tetap ya, seperti juga tadi makan yang segar ya, kita harus kalau mau stok ya harus punya freezer ya. Ini mahal kan di sininya nih, belum lagi freezernya harus sebesar apa ya kalau kita punya usaha cukup besar. Sehingga ya ada teknik ya, dibuat aja pakannya kering, saat mau diberikan kita bikin moist gitu ya. Jadi ini bisa dibentuk sesuai ukuran bukaan mulutnya. Nah, yang berikutnya yang banyak sekali pabriknya adalah pakan kering ya, pakan yang kita sebut pelet ya, bentuknya berbagai macam pelet ya. Nah, ini kadar airnya sekitar 8-12% ya, yang baik sih 10%. Kalau 15% juga ya nggak terlalu lembek sih.
Penyimpanannya juga nanti ya agak mudah berjamur juga ya. Ini kan kita buat kering nih supaya tidak cepat berjamur ya. Proses pengolahannya bagaimana? Ini pencampuran dari berbagai bahan baku ya. Jadi kita bisa bikin formula sesuai kebutuhan ikan ya. Nah, kemudian juga perlu pengeringan. Jadi banyak alat dibutuhkan ya. Mungkin yang pertama apa? Alat pengering kali ya. Bahan-bahan yang basah kita harus keringkan dulu supaya bisa digiling. Terus berarti alat penggiling ya. Terus kemudian apa? Pencetak ya. Kalau sudah dicetak ya pengering lagi ya di oven ya. Karena kan harus kering. Kalau di Bogor nih atau di tempat-tempat yang sering hujan ya kalau tidak dijemur sehari aja cepat berjamur ya, sehingga banyak mesin yang perlu dibutuhkan. Makanya ada biayanya ya, ada harganya untuk penggunaannya ya. Penggunaannya kapan aja kita bisa berikan karena bisa kita stok ya, penyimpanannya mudah. Terus juga pengangkutannya tidak masalah ya. Kalau moist itu ngangkutnya masalah ya, karena kan ada kadar airnya. Ya, ngangkutnya berarti perlu wadah ya. Tapi kalau ini kering kan bisa praktis, simpel, kita masukkan karung dan kontinuitas bisa terjamin karena bisa disimpan. Ini berbagai macam pelet atau pakan kering ya, bentuknya ada yang powder, ada yang crumble, terus ada bentuk pelet. Oke. It's kok jadi balik lagi sih. Ya. Baik ya, ini oh ya, untuk pakan pelet ini sebetulnya umumnya pabrik pakan tuh atau banyak sekali pabrik pakan yang membuat pakan itu untuk pembesaran ya dengan berbagai ukuran ya. Mulai dari apa crumble ya, kemudian pelet ukuran sampai pelet untuk ukuran benih ya, terus sampai ke pelet ukuran untuk induk ya, semuanya adalah berdasarkan bukaan mulutnya. Ya, jadi banyak sekali pabrik pakan, tapi kalau untuk pakan induk ya itu sepertinya sih hanya beberapa pabrik pakan aja ya. Kalau kita mau beli pakan induk itu hanya beberapa pabrik pakan aja yang memproduksi pakan induk ya. Bahkan kebanyakan enggak aja pakan untuk pembesaran gitu ya, tidak mencari pakan induk. Bahkan juga pembudidaya seringkali juga untuk pakan benih juga, pakan ukurannya besar ditumbuk jadi halus ya, atau jadi crumble untuk makan benih. Sebetulnya kualitasnya beda ya. Untuk ikan makan sih bisa aja ya. Jadi ini pakan induk itu hanya beberapa pabrikan aja ya. Kira-kira kenapa ya kalau pakan induk itu sulit untuk didapatkan? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Siapa yang bisa jawab? Izin Ya, menjawab, Bu. Rifan. Karena kan yang butuh pakan indukan itu peternaknya sedikit ya, Bu. Jadi kebanyakannya tuh pakai pakan yang umum aja. Makanya jarang yang produksi, Bu. Karena permintaannya sedikit. Oke, baik, Rifan, tepat sekali ya. Jadi memang pembenih itu lebih sedikit daripada pembesar ya. Jadi sehingga ya pabrikan juga menghitung nih permintaannya gimana. Gitu. Jadi hanya pabrikan tertentu aja yang mau menyediakan pakan induk. Ya. Baik, jadi kalau pembesaran sih hampir semua pabrik pakan ada lah pakan pembesaran. Karena dia bikin untuk pakan pembesaran ya. Ya ada yang produk pakan udang, ada yang tidak gitu juga ya. Karena kalau produk pakan udang itu juga lebih spesifik ya dalam lebih mudah sih produk pakan udang ya membuatnya dibandingkan produk pakan ikan.
Kenapa produk pakan udang lebih mudah daripada membuat produk pakan ikan? Ada yang tahu nggak? Rizwan tahu? Jangan jawab Bu. Rifan, maaf. Karena kan kalau yang ikan Gimana, tuh Rifan? saya Bu. Kan kalau yang buat ikan itu kan harus mengambang ya, jadi proses pembuatan itu lebih rumit. Kalau misalkan untuk udang kan itu tenggelam, jadi proses pembuatan itu lebih simpel Bu. Iya, baik ya, lebih mahal bikinnya ya. Sebetulnya sih lebih mahal, tapi kalau kualitas memang udang kandungan nutriennya lebih mahal ya, kandungan nutriennya dan bahannya. Tapi kalau dalam proses pembuatan itu untuk pakan pembesaran, ikan pembesaran tuh harus ada mesin yang memang bisa membuat daya apung dari pakan ya. Baik, terima kasih Rifan. Baik, saya lanjutkan. Ya, pakan kan Nge-lag ya bumnya? Mungkin terpental Ibu, Bapak. Iya, ya terpental kayaknya.